Dunia pendakian gunung sedang tidak baik-baik saja setelah insiden tragis menimpa Juliana, pendaki asal Brazil yang jatuh ke jurang Gunung Rinjani. Kejadian serupa juga terjadi di Gunung Salak dan Gunung Muria. Namun, terlepas dari semua itu, ada satu gunung yang juga menyimpan kisah kelam. Di gunung ini pernah terjadi peristiwa mengerikan. Seorang pendaki perempuan bernama Chika dinyatakan hilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi MD setelah terseret arus. Siapa sangka, di balik hilangnya Chika, gunung ini ternyata menyimpan berbagai misteri. Salah satunya dialami langsung oleh seorang pendaki asal Surabaya satu ini. Di base campnya itu gempar mas, ada orang hilang. Gitu iya. Laporan orang hilang, tahu nggak yang hilang itu orang yang mana? Yang tak temui di Candi Bayi. 2 tahun sudah berlalu dan akhirnya gue dipertemukan oleh salah satu narasumber yang sudah kembali ke jalan pulang. Beliau ini dari Surabaya, datang jauh-jauh ke studio besok pagi dan ingin berbagi kisah-kisah dari pendakiannya. Kita langsung aja nih, siapa narasumber gue kali ini? Halo, Mas Wahyu. Halo Mas Indra. 2 tahun. 2 tahun ya. Lama Tuh iya. ya. Tapi tetaplah ya, panjang umur untuk hal-hal baik ya. Iya, silaturahmi kan yang paling penting. Wah, luar biasa. Terima kasih nih Mas Wahyu. Udah mau mampir ke sini lagi. Ini dari Surabaya, perjalanan lumayan cukup panjang tuh Surabaya tuh. Banyak dramanya Mas. Banyak dramanya tapi tuh ya. Itu keren maksudnya. Selain silaturahmi, Mas Wahyu pastinya akan membagikan sebuah kisah. Ini pendakian di Gunung Begal. Nah, kalau bicara tentang Gunung Begal, ini salah satu gunung yang berada di area Gunung Penanggungan tuh Mas ya. Betul. Dan ini ada sebuah kasus tahun 2024, tepatnya di bulan Desember, ada salah satu seorang pendaki perempuan yang terseret arus dan ditemukan MD. Ini gunung yang nggak terlalu tinggi, tapi medannya luar biasa. Dan Mas Wahyu ini adalah salah satu korban dari pendakian Gunung Begal tersebut ya Mas ya? Iya. Ini luar biasa kisahnya, tadi gue sempat dengar. Dan teman-teman semua mungkin penasaran dengan ceritanya seperti apa. Tapi gue di sini mau kasih spill nih informasi. Kalau Mas Wahyu ini mempunyai channel YouTube Mas ya? Iya, alhamdulillah. Channel YouTube. Nah, bagi teman-teman semua yang berdomisili di Surabaya tepatnya, kalian mau menceritakan beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak terlupakan dalam kehidupan. Betul. Bisa langsung mampir. Langsung ke rumah aja. Ke rumah, gitu, berdiskusi ya? Iya, betul. Sharing-sharing sama Mas Wahyu. Nah, ini nama channelnya Iki Nusantara. Ya. Kan Nusantara. Semuanya, ya. Oke. Sebelum masuk cerita, jangan lupa bagi teman-teman semua yang mau menjadi narasumber di besok pagi, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin di bawah sini. Dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Dan mungkin kita gak usah berlama waktu lagi, segmen Pendakian Horor dimulai. Orongannya jika tidak siap. Jadi itu waktu itu kejadiannya sekitar tahun 2016 Mas. Oke. Waktu masih jadi budak korporat Mas. Budak korporat? Iya. Pegawai toko. Oke. Jadi itu aku naiknya sama teman-teman kerja, 5 orang. Perempuannya 1, pacarnya temanku. Oke. Gitu. Jadi itu kan waktu itu aku beli tenda Mas, baru sekali Mas. Waktu itu masih pakai tenda konsina itu loh Mas, yang isi 4. Oke. Sama satunya beli tenda isi 2. Baru sekali itu Mas. Jadi itu sebelum berangkat kan, awalnya itu merencanakan ke sana kan karena belum pernah ke sana. Semuanya Mas, termasuk saya. Terus logistik tak atur, buat berlima. Terus kan kayak pembagian kayak kalori gitu-gitu sih Mas. Tak hitung semua Mas, sudah. Belanja Mas, kita patungan kan? Patungan, seratusan. Buat belanja. Setelah itu, kan itu belanjaan di toko, di tempat kerja. Waktu itu. Oke. Setelah itu, kan selesai, pulang. Pulang kerja itu kan sama loyalitas ya. Itu jam 10 lah pokoknya. Itu tapi langsung Mas. Semuanya ngumpul di rumahku. Habis pulang ke rumahnya sekitar jam 11 kalau nggak salah. Ke rumahku semua, packing, berangkat.
Ini kita lewat jalur Jolotundo namanya. Jolotundo. Iya, Jolotundo. Oke. Di Trawas sana, daerah Trawas. Iya. Dari rumahku ke sana itu sekitar 2 jam lah, santai. 2 jam. Terus kan berarti sampai sana itu kita sekitar tengah malam, jam 12 atau jam setengah 1 lah. Oke. Regis langsung naik. Gitu. Lah itu pas regisnya itu ditanya berapa orang. Ya ini 5. Kan isi kayak biasanya regis loh, Mas. Itu waktu itu kalau nggak salah itu 15.000, Mas. 15.000 15.000 per kepala ya? Iya, kan murah ya. Parkirnya di situ. Nah, Jolotundo itu kan itu juga jalurnya Gunung Penanggungan, Mas. Di Jolotundo itu. Di situ ada kayak petirtaan gitu, Mas. Tempatnya Erlangga kalau nggak salah di situ di Jolotundo. Di situ kan banyak candi-candinya, Mas. Di jalur ini? Iya, di Jolotundo ini sampai puncaknya Penanggungan itu ada. Jadi itu nanti itu ketemu jalurnya. Lah, jadi itu kan setelah regis kita cek kan kayak perlengkapan. Oh, sudah oke. Ya udah berangkat. Aku depan sendiri, belum pernah. Sama teman-temanku. Semuanya ini orang biasa semua. Ya ada juga yang agamanya kuat tapi takut, ada. Oke. CS ku ini. Lah terus lucu ini. Terus aku kan jalan sekitar dari base camp kan tengah malam, Mas ya. Menuju pagi sih, setengah 1. 1 jam sampai di Candi Bayi namanya. Namanya Candi Bayi. Candi Bayi? Ya ada candinya memang. Okay. Itu lewat jalurnya kan awalnya itu kayak landai. Ya selandai-landai biasa kan karena baru dekat sih, Mas. Belum terlalu menanjak. Jadi itu nanti nyebrang sungai lah. Yang sungai itu kan sungai yang ada orang meninggal itu loh, Mas. Oh, Desember 2024. Iya, yang tergelincir itu. Soalnya memang di situ kalau hujan itu memang jadi kayak air terjun. Kan itu sungai memang. Okay. Tapi itu kalau musim kering ya kering. Tapi di jalurnya itu nggak ada sumber air gitu. Iya. Ketinggiannya cuma 1000-an tapi rasanya 3.000 kayaknya. Gitu. Okay. Di gunungnya ini. Nah, terus kan sampai di Candi Bayi aku cek kan cuma nggak ada apa-apa. Aman, lanjut gitu. Oh ya, serius aku bau amis, Mas. Kok bau amis gitu? Ditunggu. Tak tanya, Mbak, kamu ini tak halangan? Diem aja gak jawab, sombong. Ya wis tak biarkan, Mas, tak biarkan. Pacarnya temanku. Lah temanku ini kan perguruan juga ikut kayak bela diri lah, Mas, gitu. Sama pacarnya. Yang selain berdua ini semuanya nggak ada yang bela. Jadi aman ya udah, terus jalan dari Candi Bayi ke pos berikutnya candi juga aku lupa namanya, Mas. Anggap aja pos 4-nya itu namanya Candi Pura, Mas. Ada candinya, serius ada candinya. Lah harusnya kalau ke Bekel itu kita belok ke kiri, Mas. Oke. Ke kiri, jalan nggak jelas gitu, Mas. Waktu itu nggak ada kayaknya. Terus kayaknya lebih jelasan yang lurus kan, Mas ya. Ya udah kita lurus sampai pada akhirnya kita sampai di Candi Sinta namanya. Candi Sinta. Iya, bagus candinya. Lah itu kalau lurus kan sampai puncaknya Penanggungan, Mas. Kalau lurus terus itu. Lah dari situ tak putus itu sudah kan lama, Mas, jalannya, Mas. Sekitar hampir subuh, Mas, itu, Mas. Jam 4 gak sampai jam 4. Di situ tak putuskan kayaknya ngekem aja, ini kayaknya kayak kelelahan loh, Mas, yang ceweknya loh, yang nggak mau jujur. Terus sama temanku tak lihat mukanya agak lumayan idiot, sudah capek. Gitu. Terus akhirnya yos ngekem aja ya. Lah suasananya di situ enak, Mas, enak, tenang, hening, dinginnya dingin apa ya, kayak ayem gitu loh, Mas. Bahagia gitu. Kayak hutang-hutang itu ketika lunas. Kita bongkar tas semua, tenda kan baru, Mas ya. Dua-duanya. Kita ngecamp di candi. Buka kan frame kan gini ya. Terus ada kan outernya, Mas ya. Kalau itu kan pas tak masukkan ke outernya gini tuh frame-nya tuh kayak dipotong pakai pisau dari atas ke bawah. Semuanya lihat. Jadi kayak seret kayak sobek gitu, Mas. Kayak bambu modelnya. Ya kayak gitu. Ketiga frame-nya itu yang tenda doom itu jadi nggak bisa dipakai.
Kenapa tuh bisa kaki? Nggak tahu mas, aku cuma lihat-lihatan gini tuh, waduh gitu aja. Terus tenda satunya juga tak buka, gitu juga pas tak masukkan. Pikiranku, ini seberapa tajam mas, outer itu kan kain, nggak ada apa-apanya, itu juga sama. Belah juga, ya lihat-lihatan gini aja. Wah gak jelas. Akhirnya kita ikat kan, kayaknya nih gak usah makan deh, mending tidur saya tak bilang gitu. Kayaknya nih kita ini kecapean. Aku maksudnya biar nggak panik kan mas. Makan snack aja atau apa terserah. Kalau masak kelamaan keburu pagi nanti capek, tak bilang gitu. Niatnya kan 2 hari sih mas, niatnya. Terus ngecamp lah di candi mas, kan diikat jadi bentuk tendanya kan gak sempurna. Ya itu ngecamp di candi itu kayak kan kelihatannya aja enak gitu loh mas, kelihatannya. Terus ternyata itu gangguannya wah mantap. Jadi itu tidur kan yang temanku sama pacarnya di tenda satunya. Oke, tenda yang 2 orang ini. Ya tendanya berhadapan, pintunya nggak ada yang ditutup, nggak bisa ditutup. Frame-nya gitu ya. Buka-bukaan gitu. Cuma yang dalamnya yang kan kayak jaring-jaring ya mas ya. Ya kita tutup biar nggak ada nyamuk atau serangga atau ular ya. Ya itu tenda kita kayak di gini. Iya sudah patah frame-nya gini-gini mas. Cuma lihat-lihatan wis, ya udah tahan aja lah sampai pagi gitu. Akhirnya tidur, ngorok semua mas sudah. Terus aku tidur kan merasa sudah aman kan. Tak lihat oh aman. Terus aku tidur. Gak lama itu bangunnya itu sekitar jam 6 atau jam setengah 7 mas. Masak dulu aja. Jadi masak-masak sekitar jam 8-an mas mau naik. Tak lihat kan dikasih peta, tapi petanya kayak fotokopian gitu loh mas. Modelnya kayak di kertas gitu, tapi gak sebegitu jelas waktu itu di situ. Terus setelah itu ini tak lihat gini. Terus aku ngeluarkan peta yang asli. Ini harusnya bukan ke sini, petanya bukan gini, ini harusnya kita itu turun terus ke kanan, tak lihat kayak jalurnya. Coba kita turun lagi aja ke Candi Puro, kayaknya kita kebablasan. Soalnya ini kalau lurus, ini arahnya ke puncak Penanggungan, aku bilang gitu. Kan semuanya manut aku sih mas. Lah itu terus ada kan temanku yang juga baru belajaran naik gunung sih mas. Langsung ngalamin kayak gitu mas, apes. Terus setelah itu kita turun lagi ke Candi Pura mas. Namanya, yang aku bilang anggap aja pos 4 ya. Suasananya di situ itu sepi, nggak ada orang. Candinya lumayan bagus, bersih. Ayo kita foto-foto dulu buat kenangan. Lah, foto lah mas. Foto biasa pakai HP, semuanya. Pakai ini loh mas. Apa? Tripod ya? Ada orang perempuan duduk, pegang sapu. Di foto nih? Di foto. Masih ada tuh filenya? Kayaknya sudah nggak ada. Di foto itu ada orang duduk, tapi padahal nggak ada orang. Kita taunya ya pas di rumah, sadarnya kan pas ngirim foto loh. Tadi kan nggak ada orang. Terus kan kita cuma 1 kali aja fotonya itu mas. Tapi memang di situ nggak ada apa-apa. Tapi di situ memang ada sapu mas. Kayak buat mungkin bersihin candi-candinya ya. Tapi nggak ada orang. Terus ya udahlah kalau gitu ayo kita turun. Muter-muter aku mas. Sampai hampir sore. Jadi ke kanan kok ke sana aku sampai tembusnya ke Candi Pandawa namanya mas. Mentok nggak ada jalan. Sampai aku balik lagi. Sana nggak ada jalan, sana nggak ada jalan. Sampai aku bolak-balik 3 kali. Kok bisa gini? Terus aku lihat gini dari jauh. Kayak ini kan jurang mas. Tualem mas. Tualem pokoknya wis. Aku lihat di sana ada candi. Bagus mas. Di seberang jurang itu mas. Bagus. Tak lihat petanya. Kayaknya kita harus ke sana. Tapi gimana caranya? Gak mungkin kita masuk jurang. Mati dong tak bilang. Temanku wis haus pasrah gitu teman-teman. Wis jujur aja loh. Pacarnya tak bilang, iki mentak gak? Tak bilang gitu. Ya, kayak menstruasi loh mas, halangan. Baru ngomong, oh gak apa-apa, aku bilang gitu. Ya wis, pokoknya sudah bilang lah mas intinya. Enggak kamu buang sembarangan kan? Enggak mas, oh ya wis. Terus, tunggu di sini ya, jangan kemana-mana, aku tak nyari jalan. Sini nggak ada jalan, buntu candi, sini nggak ada jalan, sini balik ke arah ke Candi Pura tadi mas. Aku balik lagi gini mas, pastikan kalau memang bener ke situ kan. Terus aku lihat, enggak ini memang harus ke sana. Coba aku lihat petanya, tak cari kayak punggungan yang paling mudah dan bisa dilewati kan mas ya. Akhirnya, ayo ada jalan aku bilang gitu wis. Tak lihat di petanya, tak tandai. Tak ajak lah ini anak-anak buat arah yang kelurus mas.
Jadi aku jalan ke sana lurus, pokoknya aku harus sampai nyentuh titik terendah punggungan sana kan. Buat gini. Sampai Mas. Tapi jalannya itu rerumputan tuh tinggi gini loh Mas. Kayak nggak dilewati orang. Waktu itu memang di sana juga belum ada kayak pelang puncak gitu loh, nggak ada. Aku bawa spidol waktu itu. Oh, spidol. Ya buat nandai puncaknya. Oh, gitu. Sudah niat dari rumah. Soalnya orang-orang kan dengarnya, oh ada gunung ini, tapi kan ada foto orang foto aja, tapi nggak ada pelangnya gitu loh Mas. Aku rencana Mas. Kan waktu itu nggak mikir buat kayak pelang sih Mas. Nah, setelah itu jalan, aman ya, semua aman gitu. Sudah nyebrang Mas. Kita sudah di punggungan sini. Kita jalan lurus, gak jelas jalannya itu kayak gini, belok-belok, siang-siang gitu Mas. Aneh wis. Loh kok balik ke sini lagi gitu Mas. Balik aku ke sana lagi Mas. Yang ke candi. Itu tadi. Bukan yang Candi Pura, yang candi yang Pandawa itu. Cuma diem lihat-lihatan tok Mas. Wah, gak jelas. Ya wis. Tunggu di sini aku bilang gitu. Setelah itu terus tak coba sendiri. Oh maksudnya gini. Terus ya udah aman ini Mas. Ya udah ayo balik lagi. Ini insya Allah aman, nggak akan sampai ke sini lagi. Tak tandain Mas, tak kasih tanda. Terus aku kan berdoa dulu Mas. Sampai di seberang jurang itu juga lihat-lihatan gini. Pas sampai itu ada candi namanya Candi Naga. Candi Naga 1 namanya. Bagus. Kita lihat seberang jurang gini Mas. Kalau jalan nang kono, gak mungkin nak dhewe sore ini kok bisa kita sampai sini gitu kan. Wis lah, anggap gak ada apa-apa gitu Mas ya. Anjir, gue baru nangkep. Jadi jalan yang waktu lu laluin sebenarnya nggak ada jalan. Nggak ada. Nah, bisa sampai ke situ gimana tuh? Nggak tahu tiba-tiba. Makanya itu, yaudah anggap nggak ada apa-apa gitu Mas. Lah terus sampai di Candi Naga, foto-foto Mas. Kan view-nya puncaknya Penanggungan gini Mas. Jadi candinya menghadap puncak gunungnya gini. Foto-foto, sudah foto-foto semua. Kabut Mas. Terus ayo kita cari jalan ke puncaknya. Terus tak cari, kayaknya di sebelahnya candi ini ada jalan kecil setapak, kayaknya naiknya ke sini, aku bilang gitu kan. Ya udahlah, aku naiklah ke situ Mas. Oh ternyata bener jalan Mas. Jadi ini candinya dapatnya di sini. Kita lewat sininya, kita tibanya di atasnya candi sini. Oke. Jalan gini kayak manuver gini Mas. Belok, jurang lagi. Ini tebing. Ya lihat-lihatan lagi Mas. Gitu kok gini gak jelas gitu. Akhirnya tak pindah posisi ini. Kayaknya pacarmu di belakangku aja deh ngono. Terus yang temanku ini anggap aja ini ya, ustadz lokal. Iya. Di tim. Kamu di barisan yang ketiga gitu. Yang ceweknya belakang. Aku ganti formasi, aman Mas. Yang temanku belakang sendiri itu gak jelas Mas. Oh, gak jelas lah Mas. Kayak di kartun-kartun orangnya wis. Gimana? Modelnya kayak di kartun Shrek gitu loh Mas. Kartun Shrek. Orangnya kayak gitu modelnya. Lempeng gitu loh. Oh, flat gitu aja ya. Gak jelas pokoknya ya. Lah, dia di belakang sendiri Mas. Kan nggak pernah tak ajak ngomong ya. Karena dia nggak ngomong juga Mas. Wis, diam aja Mas ya. Pokoknya wis aman. Iya. Suaranya kalau ngomong itu kau wecil, lucu. Dianya terus, gimana? Ya kak gimana ini? Ya kak gimana ya? Ketawa Mas ya. Jadi nggak serem ya wis. Kayaknya ini ada jalan. Jurang Mas, ini jurang wis, nggak ada apa. Coba tak tembaknya ke atas ya. Aku tak duluan, kamu kayak tadi di sini aja diem. Akhirnya aku jalan Mas. Nembak. Kayaknya kalau vertikal nggak bisa. Jadi harus belok dikit langsung tembak gini Mas. Oh ini bisa, nggak terlalu bahaya kan? Soalnya ada perempuan. Oh ini bisa, ngikutin aku Mas. Set sampai sini. Lah sampai sini coba noleh deh ke belakang, aku bilang gitu. Sudah sampai semua Mas. Lihat di Penanggungan. Ada orang teriak tolong. Tolong saya. Tolong. Dari Penanggungan kok bisa dengar? Kan Jowau Mas. Seberang jurang, Jowau. Dia itu kan yang Candi Sinta naik ke atas lagi Mas. Tapi kayak kelihatan satu titik orang gitu. Minta tolong. Iya. Semuanya dengar, semuanya lihat gitu. Cuma, wah paling airnya habis, biarkan. Soalnya kan nggak ada air. Atau nggak gitu mungkin dia jatuh, biarkan kita aja kesusahan. Tak bilang gitu nggak. Ya apa nolongnya? Gitu jauhnya kan. Biarkan aja kita jalan dulu aja. Mungkin nanti kan yang lewat sana banyak. Tak bilang gitu. Positif aja. Juga sekarang siang-siang.
Ya wis, akhirnya jalan lagi mas. Dari yang sini tadi tak tembak gini, tak teruskan lurus, terus ke kanan mas. Jurang lagi mas. Posisinya kayak pas aku di bawah lagi. Kayak gini loh maksudnya. Kayak diputer-puterin aja. Gini aja ya, gini aja. Lah terus bawa saja mas ya. Rumput yang sudah tak tebas itu tak tanda hilang mas. Kayak nggak ada apa-apa. Sangar kan ya. Maksudnya kayak, wah gak jelas gitu kan. Ya udah akhirnya aku, wis lah baban lah. Gak jelas gunungnya nggak mau disamperi modelnya gitu loh mas. Tapi gak, kita harus sampai atas ini kurang sedikit. Satu percobaan lagi bisa ini tak bilang gitu. Bisa mas. Yang tadinya gini, terus akhirnya kayak ada jalan gini. Nekuk sini, dari jauh kelihatan ada pohon cuma satu mas. Satu biji aja pohon. Kan puncaknya tuh panas, nggak ada apa-apa sih mas ya. Kita jalan ke sana, ini tuh jurang, nggak ada apa-apa, jurang semua mas. Jalan gini kayak dari jauh, set sini. Tak lihat, oh ini kayaknya puncaknya. Nggak ada pelang, ya memang ada kayak bebatuan di di puncak ada batu bata mas. Iya, ada batu bata, serius gak bohong, batu bata. Besar-besar kayak bata lama gitu loh mas. Kita dineduh di pohonnya, makan-makan, terus kayaknya ini puncaknya, terus spidolku tak keluarkan, tak tulis puncaknya, ketinggiannya. Sudah, ya foto-foto, sudah foto-foto kan mas. Lah temanku yang kayak kartun itu kayak kerasukan loh mas, gak jelas mas. Kerasukan? Iya, habis itu tiba-tiba aku foto gitu, mari terus dia jalan turun cepat mas ya, kita ikuti. Dia pilih jalan yang seharusnya jurang mas, nggak ada jalan. Loh, gendeng arek aku bilang gitu. Loh itu loh jalan, dia kan nggak tahu jalan kok tiba-tiba kayak tahu jalan, kok aneh aku bilang gitu. Iya. Itu harus diikuti, kalau nggak gitu wah celaka gitu. Tak ikuti mas, jalannya kau kenceng mas. Kan di situ yang jalannya paling kenceng kan aku ya. Terus diikuti yang belakang kan ketinggalan akhirnya. Yang penting ini selamat dulu ya. Kayak seakan-akan itu jalan itu kayak gini mas, buka gini loh. Yang seharusnya nggak ada jalan itu jadi ada jalan mas. Di situ. Duh, aku cuma lihat-lihatan gini aja sampai belakang. Kok bisa ada jalan? Padahal jelas-jelas tadi itu kan jurang mas. Gini. Lah, rumputnya kan tinggi-tinggi waktu itu. Panas mas. Kita sampai puncak itu kan sekitar jam 12 atau jam 1 atau jam 2. Panas pokoknya mas. Kalau turunnya itu ingat aku, itu jam setengah tiga sore turunnya, mendung-mendung. Ya itu ngikutin itu sampai tak pegang gini, kamu gak apa-apa tak? Diam tok gini kayak kaget gini. Wah kamu jangan gini, bahaya, kamu di belakang aja, di belakang gitu. Lah kamu kok bisa tahu atau jalan kok bisa jalan? Ya gak tahu, dia bilang gitu, aku pengen jalan gitu tok. Bilang gitu tok dengan nggak ada dosa loh mas. Ya aku sama lihat sama teman-teman kan cuma lihat-lihatan. Cuma tak briefing kalau ada apa-apa bilang aku kenapa nggak apa-apa gitu. Lagi semangatnya. Tak suruh bilang gitu kan. Ketempelan. Karena aku lihatnya ketempelan. Ketempelan apa sih? Ketempelan yang di situ, area situ. Puncak. Cuma gak jelas kan, kayak cuma energi yang nempel mas. Gak ada wujudnya. Energi tok. Energi ya. Terus setelah itu apa namanya kita turun, bisa balik mas, balik ke Candi Naga lagi, balik sampai. Oh sudah sampai, terus nggak ada apa-apa, ya udah yuk kita turun. Kok tapi anehnya orang minta tolong-tolong itu masih ada mas. Masih minta tolong? Masih ada terus, dan suaranya itu nyaring, makin nyaring loh. Ya aku diam aja, wis biarin aja, wis gak usah ditolong. Nanti kalau ketemu ya tak tolong gitu. Kayaknya tapi nggak mungkin itu loh di atas Candi Sinta Jewau. Ayo turun aja, mumpung belum sore, tak bilang gitu. Turun dari Candi Naga, jalan yang tadi nggak ada itu loh mas, yang aku babat-babat gini. Itu jalannya sudah nggak ada, hilang. Terus aku ya lihat-lihatan lah, tadi kita lewat mana, itu aja mas. Nah lo. Terus akhirnya dari situ turun gini terus ke kiri mas. Ya, yang anak ini tak suruh, ya udah kamu depan aja. Kayaknya ini yang nempeli mau ngasih jalan, maksudnya gitu loh, biar kita pulang gitu. Yang seharusnya tadi tak babat itu malah jadi jurang, yang jurang tambah jadi jalur. Siang-siang mas, serius gitu. Ya udah biarkan depan aja sampai di Candipura namanya, sampai di yang Pos 4 itu ya. Kita semua ngikutin sambil panas-panasan sampai di situ, kayak aku capek, aku lemas, oh makan, aku bilang gitu. Setelah itu kan tenda kan belum diberesin sih mas, kan tak tinggal tetap gitu. Akhirnya
Setelah makan ayo balik ke atas Candi Sinta kan. Kayak di packing ulang kan, packing ulang semuanya. Apa namanya, kita mau mereview perjalanan. Kamu tadi ada apa? Tak tanyain satu-satu. Gak ngerti aku ya, ngerasa kayak muter-muter terus jalur yang harusnya nggak ada jadi ada. Terus tak tanya orang minta tolong sama itu, lihat terus. Kamu kok aneh? Yang itu tadi tahu jalan. Kenapa? Nggak tahu, aku pengen jalan aja. Kayak ya wis, aku kerasa kayak ini loh jalannya gitu. Kita semua mau jeburin ke jurang mas, tapi itu memang jalan aneh, gak jelas. Oke. Sampai setelah selesai berkemas, turun lah mas, kita cari Candi Puro sampai waktu itu mau maghrib mas, sampai di Candi Bayi itu. Kayak sola-sola loh mas, kan kedengeran. Wah sudah dekat, kira-kira 1 jam sampai lah. Dari situ aku duduk mas, break dulu ya, mau nyebrang sungai kan. Break dulu di sini makan jajan. Dari kelihatan jauh itu harusnya nggak kelihatan apa-apa kan mas. Kayak ada sebuah pondok kecil, shelter petani gitu loh mas. Aku bilang loh, lihat nah di sana itu kok ada pondok, aku bilang gitu. Lah itu loh ada tukang ojek gitu mas. Ada tukang ojek naik motor lagi. Motornya GL 5 orang. Aku semuanya belum nyadari. Aku yang nyadari pertama. Naik ojek aja capek lah. Terus ada anak turun mas. Bilang bahwasanya dia itu habis kayak dari candi, foto-foto, terus ngeraba-ngeraba di candinya itu ada tengkorak-tengkoraknya. Aku sejak kapan candi di sini ada tengkoraknya itu? Itu di film nggak ada. Loh bang, serius bang, dia 2 orang atau 3 orang gitu. Kayak waktu turun itu masih berdua sih. Serius bang, di mana candinya sih? Aku antarin ke sana. Ya nggak berani bang gitu. Dia juga lihat ada ojeknya. Bang aku tak naik ojek ya. Ya terserah gitu naik ojek. Terus aku sadarnya lihat, sik ta. Lihatan dari atas ke bawah deh kayaknya. Tak suruh lihat semuanya. Gini set, nggak ada, ini ke bawah nggak ada kakinya. Dari lutut ini loh. Nah kan motor laki gimana masukinnya? Iya kan? Anjir. Iya nggak ada kakinya. Lihat semuanya. Ojeknya ini? Iya. Oke. Terus ya gini, waduh ini apa lagi, terus maghrib nunggu. Kalau di daerah rumah saya kan rata-rata orangnya kalau maghrib kan berhenti dulu, terus habis maghrib baru jalan lagi kan. Gak baik kan ya. Lah setelah jalan harusnya kan tinggal lurus aja ya. Aku itu sampainya itu di gubuk yang tak lihat tadi mas, yang tak tunjuk loh. Ya aku lihat loh, kok kita sampai di gubuk ini loh, jalannya kita itu nggak ke sini, bilang gitu. Kan tadi berangkat nggak ada gubuk ini. Dari jauh mas, belum sampai kira-kira ya 3-5 meteran lah jaraknya sama gubuknya itu. Aku depan sendiri mas, sudah ngumpul. Aku sampai itu sudah malam, sekitar jam 7 paling. Aku sampai gubuknya langsung kaget gini mas. Jadi itu pocongannya itu gelantung banyak. Kayak kelelawar ya, kayak kelelawar. Pocong gelantung? Iya banyak. Aku cuma langsung gini aja. Terus yang belakangku gini lagi. Lah terus yang pacarnya temanku yang Haid itu yang juga ya tahu, kayak mungkin diganggu tapi nggak cerita sampai hari ini, nggak tahu. Pokoknya ya lihat. Gubuknya berarti ya gubuk tahu gede gitu gambarannya. Enggak sih mas, kecil kayak persegi tapi kecil mas, kayak pos di jalur gitu loh mas, yang kecil. Kayak gitulah mas. Segini kalau nggak, ya segini mas, lebarnya segini. Tapi persegi. Ya ada atapnya seng-seng gitu. Cuma gini aja. Ya itu gelantong gini. Ya gini aja. Wis ayo jam 7 aku bilang gitu. Dengar sih dari jauh kayak ada suara wah perkampungan gitu mas. Ya udahlah ayo jalan-jalan, ada kampung, sudah sampai. Ada rumah, lampunya masih lampu warna kuning kayak gitu. Kuning biasa. Terus kayak suasananya desanya itu kayak sepi, di film-film kayak gitu loh. Ada kabut-kabut. Terus alhamdulillah kita tanya aja nanti barangkali ada itu. Lah itu kan sajamku masih tak pegang gini mas. Lah orang dari dalam rumah itu gini, lihat gini aja, gini lagi. Bentar ya, ini orang dalam rumah? Iya di dalam rumah. Ini udah sampai perkampungan? Ngeliatin lu gini aja lu mas, set. Terus tak ketok lah rumahnya pakai sajam mas.
kan nggak tahu kan dia di dalam rumah. Oh. Tok nggak keluar, cuma gini aja. Jam 7 malam itu, sekitar jam 7 ya. Gini lagi. Suasananya kampungnya kayak deep banget gitu, kayak rahasia gitu loh modelnya. Gini lagi terus ada orang, wait, gak jelas ini rumahnya. Aku tanya lah, ada orang mas. Kayak ibu-ibu ngumpul nggak tahu gosip gitu loh mas. Tak tanya, pada pergi masuk ke rumahnya sendiri mas. Kayak diacukan loh mas. Oke. Ya terus balik lagi gini lagi mas. Lihat-lihatan. Wah gak jelas gitu toh. Wis ayo gitu. Coba tak lagi, coba ya 3 rumah ya gitu. Barangkali tadi orangnya budek gitu. Nggak pakai sajam, ngetoknya sopan. Ya. Sama aja dari dalam gini toh. Orang. Dari kayak modelnya di ujung tembok kayak misalnya ada sekat gitu loh mas. Iya. Gini toh. Sama. Itu 2 orang sama anak kecil. Kayak Tapi nggak keluar. enggak, gini aja dari dalam. Ya lampunya kuning-kuning gitu. Gak jelas. Coba kamu yang ketok, mungkin aku serem orang yang lihat aku. Padahal itu waktu masih rapi, Mas. Cewek yang ketok. Sama aja, Mas. Tambah lihatnya gue ini. Tajam gitu loh, Mas. Sambil gini. Wah, gak jelas, wis. Ayo coba. Rumah yang sebelah kiri kan sebelah kanan. Ada. Coba ketok gantian, kamu yang ketok gitu. Wajahmu wajah orang baik gitu. Sama aja, Mas. Gini lagi. Men, aku merinding, men, gitu. Semuanya ya, dari awal merinding. Aku kan diem aja. Kamu merinding? Enggak, aku biasa tak bilang gitu. Biar nggak takut kan, Mas. Terus, ya wis, duduk aja di jalur, di jalan, tengah jalan. Pas kita duduk, orang-orang keluar. Kayak ngobrol sambil kayak ngibain kita, sambil lihat, sambil gini. Gitu ya. Tapi suaranya nggak kedengeran. Dengar suaranya, tapi kayak jauh padahal dekat. Oh, samar-samar gitu. Oke. Semuanya lihat. Aku bilang, anjing ini kayak ngibain kita ini. Gitu. Aku sadarnya kayaknya, ya ini kampung sih, tapi kok aneh. Aku bilang gitu, kok orangnya gini. Kan harusnya daerah sini kan gak gini. Duduk aja lah di bawah, tas taruhin semua, wis. Sepatu semua lepas, baju lepasin dulu tak. Gitu. Oh, tak lepas bajuku. Baju tak lepas, tak balik bajuku. Misalnya ada gambarnya, tak balik dalam. Ya udahlah, kita berdoa dulu aja, aku bilang gitu, Mas. Ya wis, berdoa. Sampean yang berdoa itu bisa semuanya. Terserah berdoa apa terserah. Habis berdoa, Mas, ya nggak ada efek apa-apa, Mas. Tetap gitu aja kan ya. Pusing, Mas, ya wis. Biar nggak makin malam kan, lihat jam. Sekitar jam 9. Lama, Mas, di situ, Mas. Ya udah, kita sambil bikin kopi aja di situ. Di kampung itu ya? Iya, sambil nunggu barangkali ada kayak, soalnya nggak ada kendaraan yang lewat loh, Mas. Kampungnya modelnya kayak kampung biasa. Tapi nggak ada kendaraan kan, nggak mungkin orang nggak keluar loh, Mas. Nggak ada kendaraan, Mas. Wah, gak jelas, aku bilang gitu. Wes, ayo. Kopinya kan kompor kan di atas ya. Selesai, ayo wes, kita jalan aja. Jalan. Aku bilang, aku tak coba ketok rumah yang itu ya, gitu. Rumahnya itu ada di paling ujung dari deretan rumah ini, Mas. Di sebelah kanan. Tak ketok, orangnya keluar. Ada apa, Mas? Gitu. Loh, Bu, enggak, ini saya mau tanya, loh, Masnya dari mana? Gitu. Loh, saya dari Bekel, Bu. Dia bilang, lewat mana? Ya lewat sini, Bu, aku bilang. Tadi di situ, saya ini semuanya, saya ngetok rumah orang di situ, orangnya cuma gini aja. Semuanya, sampai 3 rumah. Terus ada orang keluar di jalan kayak gibah, tapi cuma liatin gini, nggak pedulikan kita gitu, Bu. Tahu orangnya bilang apa? Apa tuh? Mas, saya di sini sudah lama, rumahku ini paling ujung. Dia bilang gitu, Mas. Jadi rumahnya yang orang bilang sama aku ini paling ujung sendiri, itu nggak ada rumah, Mas, di situ. Saya di sini sudah lama, dia bilang. Langsung, Mas, auto, lihat-lihatan. Terus, Bu, sebentar. Terus aku bisik-bisik. Nah, terus itu tadi kampung apa gitu? Yang temanku, yang pacaran temanku ya takut ya, Mas, yo. Pengalaman pertama naik gunung itu, Mas. Sudah langsung gitu. Ngalamin kayak gitu. Terus kita cuma lihat-lihatan. Bu, saya sudah gitu, maksudnya kayak beneran, Bu, gitu. Iya, saya sudah lama di sini. Terus lihat di sana ada apa ya? Yang tak ceritakan tadi, ada rumah, orangnya cuma lihat gini-gini. Terus orangnya bilang,
oh di sana itu pernah ada kayak pembunuhan kayak gitu-gitu loh mas. Orangnya bilang gitu. Ya tambah kita ya tambah lihatan mas. Waduh, cuma gini-gini tok wis. Loh bu, tapi serius ada kampung bu? Nggak ada mas. Kalau nggak percaya terus akhirnya dia manggil tetangganya sampai banyak orang mas. Kayak aku di situ. Kayak aku jadi kayak orang hilang mas di situ. Aku juga nggak tahu itu desanya di mana. Maksudnya rumahnya orang ini loh. Terus bu ini saya naiknya dari Jolotundo, saya bilang gitu. Lah ini desanya apa? Apa gitu? Aku lupa namanya. Gini aja bu wis. Jadi itu kita kayak jadi trending topik di kampungnya loh mas. Disamperin orang sampai dikasih, wah minum dulu mas, kasih teh, kasih makan. Kita makan mas. Karena masih lapar ya mas. Setelah itu aku bilang pak gini aja, kalau ada mobil pick up atau apa bisa nganter ke Jolotundo nggak apa-apa, berapa tak bayar, atau motor lah nggak apa-apa, 200.000 satu orang loh nggak masalah, pokoknya aku keluar dulu dari sini. Aku bilang gitu, aku antar ke parkiran Jolotundo. Mas jauh mas, dia bilang gitu. Aku berpikir sejauh apa gitu kan, nggak ada yang mau ngantar mas, serius orangnya karena jauh. Bilangnya gitu, aku nggak tahu kan itu tembusnya di mana kan ya. Akhirnya aku itu jalan lah. Yus lah jalan kaki aja, nanti kalau sampai di jalan atau ada perkampungan yang lebih bawah nanti kita naiknya dari situ. Tahu keluarnya dari mana? Makam kita jalannya. Jauh itu dari Jolotundo. Arahnya mau ke ini jalur pendakiannya Penanggungan lewat Tamiajeng mas, yang biasanya dipakai orang-orang naik itu. Itu keluarnya kita dari kuburan di pinggir jalan loh mas. Kuburan di pinggir jalan raya. Jalan raya, lu keluar dari kuburan nih. Ya kuburan kayak kan di situ jalannya kayak ya daerah pegunungan loh mas. Ya dari situ ya tambah lihatan mas. Loh kok metu ke kuburan gitu. Aku terus pantes gak mau nganter jauh. Ya wes aku terus bilang gini, masa orang tadi yang bilang rumahnya paling ujung itu setan, gak itu orang tak bilang gitu, tapi kok gak mau nganter. Terus yang menguatkan kan keluar dari kuburan mas. Kayak mungkin ujung jalannya kayak kuburan gitu mas. Tapi kita enggak. Kita sadarnya itu pas sudah ngelewati sampai di jalan raya aspal. Baru lihat gini loh, kok kuburan tadi soalnya gak lewat kuburan gitu. Aneh sih, aneh. Terus di jalan diam aja. Ada orang kayak ojek mungkin atau orang situ, tak bilang, "Loh Mas, dari mana?" "Mau ke Penanggungan jalan kaki," tak bilang. "Enggak Pak, dari Bekel," tak bilang gitu. Nah, terus lah kok dari sini? "Iya Pak, gak apa-apa gitu. Latihan fisik," tak bilang, "lintas gitu biar gak itu kan. Ini butuh tumpangan ini Pak buat ke sana, nanti tak ganti ongkosnya." Jadi aku boncengan bertiga Mas. Carry ya bertiga kan. Sampai di base camp-nya di Jolotundo. Itu sekitar jam 10:30 malam Mas. Lama dong. Enggak, maksudnya kan tadi kan karena lama. Deket maksudnya. Sampai sananya jam 10:30. Di base camp-nya itu gempar Mas. Ada orang hilang. Gitu iya. Laporan orang hilang. Tahu nggak yang hilang itu orang yang mana? Yang tak temui di Candi Bayi. Yang bilang di candi ada tengkorak itu loh. Oh, dia yang hilang. Dia yang hilang, diberitakan. Aku cuma diem gini tok. Anggap nggak ada apa-apa daripada itu loh Mas. Interogasi. Iya. Lah itu pas dia sebelum itu bilang dia sudah mulutnya kayak lebam-lebam, kayak kesengat lebah gitu loh Mas. Oke. Lah tanya lu, "Kamu itu kenapa habis makan?" Namanya itu kalau tanaman sana itu bote. Bote itu ubi liar loh Mas. Oke. Kan gatel. Dimakan itu. Soalnya dia lihatnya itu makanan enak gitu. Kan gak jelas ya. Ya itu sama. Ini yang hilang akhirnya meninggal atau gimana? Enggak, ketemu Mas. Ketemu. Aku cuma diam aja. Ketemunya nggak lama kok Mas. Ya di malam itu juga ketemu. Ketemunya juga mereka itu kegiatannya ngapain Mas? Nyabutin itu, nyari bote, padahal sudah ini semua. Saya nggak tahu pas waktu ketemu itu petunjuk atau apa kan nggak tahu Mas ya. Terus pas saya di situ Masan makan sambil lihat-lihatan gak jelas. Dia datang tak lihat, loh kan ada kayak fotonya loh. Pas lihat itu kan anak yang tadi, terus dia tuh datang
Lihatin nah mulutnya kan rupa nih mas basecampnya mas. Lihatin mulut itu kan kayak yang makan. Terus ditanyai belum mau jawab mas. Belum mau jawab. Terus ya ditanya kamu itu kok bisa ngapain kamu kok sampai makan itu kan gatel. Itu bukan ubi dia lihatnya gitu. Apa yang dilihat? Kayak makanan enak disuruh makan kayak gitu loh mas, kayak mungkin bertamu gitu loh mas. Sudah hancur gini mas, kayak lebam-lebam, gatel-gatel gitu. Kita cuma lihat-lihatan aja, untung aja ya kita tadi yang di situ. Tapi ngomongnya sambil bisik-bisik, untung aja kita tadi dikasih mas teh itu kan makan, ya aku aja yang makan. Oh teman enggak kasih minum mereka tapi nggak makan gitu. Untung aja rek kon nggak mangan rek, aku bilang gitu. Kayak gitu tak bilang. Terus wis anggap aja gak ada apa-apa. Terus lah pas mau check out itu mas, mau check out ditanya sama petugasnya jam segini kok baru turun gitu. Aku langsung kayak kaget bingung alasannya mas, biar nggak dibilang hilang kan ya. Soalnya nanti tambah gempar, nanti mungkin apa. Aku bilang enggak, tadi ngegame-nya kelamaan pak, soalnya enak, tak bilang gitu. Ya gak bilang ngegame di Candi mas, nggak bilang ada apa-apa aku mas. Terus oh aman ya, oh ya aman lengkap semua gitu. Terus tak suruh mandi kan di situ ada petirtaan mas, memang buat orang-orang mandi di situ. Ayo mandi di situ aja, kayaknya ini kotor ya, aku bilang gitu. Aku setelah mandi, pas aku sendirian, sudah selesai kan mau pulang kan. Aku ada kayak orang nyamperin aku kayak lele gitu, panggil orang tua. Yang nggak tua banget, mungkin usianya 50-an lah. Nggih Pak, nopo ngono? Dia bilang, kamu dari mana mau ke mana? Saya dari atas. Mau ke mana? Mau pulang Pak. Tadi pulangnya nggak lewat sini ya. Loh bapaknya kok tahu? Ketawa aja gini. Selamat kowe le, bilang gitu ke saya. Loh kenapa Pak ngono? Ya kan pengennya semuanya selamat, aku bilang gitu. Enggak. Ya kamu beruntung ibaratnya. Soalnya sudah ada kayak yang masuk duluan gitu. Oke, dan harusnya nggak bisa balik lagi. Iya, bilangnya cuma selamat kowe le gitu. Karena aku tak pikir, oh mungkin gara-gara ada yang hilang tadi, tapi sudah ketemu gitu. Tapi nggak tak ceritakan ke anak-anak, cuma terus tak bilang, terus pulang kayak, ya apa pulang sih aku kayak belum mau pulang loh mas. Kayak kepo sama anak itu loh. Ya anak itu kayak diam aja, kayak nggak berani diajak ngobrol. Terus aku ke situ mas, dengan PD-nya loh mas. Sampai lah yang ketemu aku tadi di Candi Bayi lo, kapan mas gitu? Wangar, aku bilang gitu. Kok bilang kapan lo? Tadi mas maghrib. Aku maghrib lo belum di Candi Bayi, bilang gitu mas. Terus teman-teman tak panggil, kan memastikan. Tadi lihat semua kan ketemu ini orang kan, naik ojeknya nggak ada kakinya kan, tak bilang gitu. Iya maghrib. Mereka berdua menyangkal mas. Kamu lo sudah mulutnya lebam-lebam gitu. Bilang gitu kan. Tapi dia menyangkal gitu, nggak tahu malu atau apa kan ya. Semuanya kan mengiyakan karena menyaksikan mas. Dia enggak mas, kayak jadi kita adu argumen ngeyel mas. Sampai didatengin orang BSM, kenapa enggak apa-apa ini tetangga saya bilang gitu, sudah aman, saya tetangganya tak bilang gitu. Nanti saya yang ngajak pulang, tak bilang, padahal nggak kenal mas. Biar nggak, aku juga nggak ditanyain mas. Terus kan habis mandi di petirtaan kan ganti-ganti sih mas, ganti baju. Aku kan juga ganti. Ya udah didatangin lagi kayak orang, cuma diem aja sambil senyum gitu. Aku oh gini aja. Ya wis, terus setelah itu jam 1 atau setengah 2 pulang. Pulang ke rumah mas. Ternyata pulang ke rumah masing-masing. Pokoknya sampai rumah itu sekitar setengah 3. Besok paginya jam 6 kerja, ya kan? Langsung kerja tuh? Kerja jam 6. Lah itu, aku kan nggak sadar, mas. Akunya nggak sadar. Nggak tahu kalau yang lainnya kayaknya aman ya. Jadi yang dari atas gunung ikut pulang. Ikut ke rumah? Ikut pulang, ya. Banyak. Terus? Aku sadarnya itu pas kayak, kalau orang tidur biasanya kayak, apa ya, kayak mulet namanya. Aku noleh gini, loh. Gini toh wis, kayak nggak bisa gerak, lihat toh ini kan yang tadi yang bilang ke aku selamat kowe gitu loh, yang orang itu. Aku cuma gini aja,
terus hadap sana. Ada lagi yang kayak ojeknya itu yang nggak ada kakinya. iya, tak lihat, wah itu kalau di sini mungkin kota ada kakinya, tak lihat, oh nggak ada. Jadi kayak tidur tumpang tindih gini sama, jadi kasurku kan kecil ya segini mas, banyak kayak aku ditepung. Cuma aku lihat, wah jangan ganggu aku nanti jam 6 kerja, aku capek, kamu kalau mau tidur, nanti kalau cerita nantilah, kalau mau kasih oleh-oleh kasih sekarang, aku bilang gitu. Aku capek, jangan gitu. Ini ngetawakan aku semua mas, ngetawakan kayak gitu. Iya, ketawanya ketawa kayak jahat, kayak jahat gitu loh mas. Aku cuma kurang ajar, aku bilang. Aku padahal gak membuat kesalahan. Mungkin karena aku itu ya ngecamp di candi tadi, yang di Candi Sintanya itu. Oke. Aku mikirnya itu. Emang nggak boleh ngecamp di candi sebenarnya Mas Wahyu? Kayaknya sebenarnya nggak boleh, takut mungkin candinya rusak kan mas ya. Mungkin ya. Aku ngecamp di wilayah candinya. Aku tak pikir mungkin, oh mungkin kesalahanku karena aku pertama ngecamp di candi, kan tak evaluasi sendiri mas. Sambil mereka ketawa-ketawa, mengganggu sekali itu mas. Jadi akhirnya nggak bisa tidur sampai pagi. Tapi setelah adzan subuh hilang sendiri, kayak nggak ada apa-apa. Pagi langsung kerja tuh, Iya, jam 6. kerja. Terus pas kerja kan semuanya kebetulan masuk pagi semua mas. Ya. Langsung, kamu pulang? Ya tanya-tanyaan mas, kamu pulang ada apa? Nggak ada yang berani cerita. Nanti ayo lo pas istirahat gitu. Oh ya habis duran. Cerita mas. Yang sama pacarnya diikuti yang kelantungan banyak itu. Di rumah gitu. Terus yang temanku satunya kan, oh enggak, aku enggak diikuti apa-apa, cuma badanku ini kayak dipukulin orang satu RT, dia bilang. Gitu. Yang satu, kamu ada, ya kayak ada suara-suara aja di kamar, di kayak gitu, ngecek-ngecek gitu. Jadi kayak, oh bajingan ya, aku bilang gitu. Jadi semuanya digangguin tuh ya? Iya, sampai rumah. Terus, oh ya wis, gak apa-apa. Ya wis, anggap aja gak ada apa-apa lah. Mungkin kesalahan kita ya itu, ngecamp di candi itu mungkin. Terus kita bawa ini pacarmu ini haid, gak ngomong-ngomong, gak bilang gitu. Mungkin karena darahnya loh mas, baunya kan anyir gitu ya. Baunya kan ngundang. Gitu. Mungkin Amis-amis ngundang gitu ya. Dan ini memang banyak banget sih kasus-kasus seperti itu. Nah, ini kan baru pertama kali naik Gunung Bekel nih, Mas Wahyu. Gimana tuh akhirnya teman-teman kapok nggak tuh? Ya akhirnya nggak kesana lagi mas. Kesana laginya itu baru-baru ini pas, kalau kan sekarang sudah jalurnya sudah jelas, sudah bagus lah mas. Sudah banyak orang-orang FOMO yang kesana ya, tektokan. Oh tektokan. Iya, jadi itu anak-anak itu jadi tektok kesana, lihat. Pas tak tanya, aku kan belum kesana lagi sampai sekarang. Oh, jadi ke kanan kirinya aja aku. Oke. Nah ini bicara tentang Gunung Bekel Mas Wahyu. Mas Wahyu, tapi sebelum kita membahas, silakan diminum dulu, kita minum. Oke mas. Aman kan ini ya? Aman. Oh, ya. Nah, sebelum kita membahas ceritanya, gue pengen tahu nih tentang Gunung Bekel ini Mas Wahyu. Nah, Gunung Bekel ini tadi kan disebutkan juga dalam cerita Mas Wahyu, ada Gunung Penanggungan. Iya, Penanggungan itu kayak modelnya itu titik tertingginya. Jadi dia itu kayak dikelilingi beberapa gunung. Ada namanya Saraklopo. Ya. Terus itu dapatnya itu bentar. Kanannya. Terus Bekel. Terus ada namanya Gunung Kemuncup. Terus ada namanya Gunung Wangi di situ. Jadi dikelilingi, Mas. Penanggungan itu. Lah itu semuanya itu ada kayak situsnya gitu. Kayak di situ sering kayak dulu itu ada kayak penelitian, mungkin kayak peradaban masa lalu gitu loh, Mas. Di situ makanya itu. Di Jolotundo kan ada petirtaan kan kayak ada. Terus candi, kenapa kok ada candi sampai atas? Di situ kan dulu lebih kuat Hindu Budanya sih, Mas. Ya buat sembayang. Ya sampai sekarang masih banyak orang yang mungkin kayak ziarah ke Jolotundo. Banyak sampai sekarang. Oh, jadi memang tempat itu kaya dengan peninggalan sejarah ya, dari masa lalu ya. Dan adanya candi-candi ini adalah salah satu tempat peninggalannya lah ya. Nah, oke, ini Gunung Bekel berarti dalam satu area Gunung Penanggungan. Ya, satu klaster. Oh ya, satu klaster lah ya. Nah, itu kan tadi dijelasin juga kalau Gunung Bekel ini treknya emang walaupun ketinggian gak sampai 2000. Gak sampai, cuma tapi 1000, berasa 3000. Ya, 1400 sekian gitu loh, Mas. Itu kenapa bisa Mas Wahyu bilang ketinggiannya sampai 3000 tuh? Soalnya dia itu kayak
elevasinya itu loh mas, kayak muter-muter Oke. kayak gitu. Jadi kayak terus pedes sih mas, maksudnya seret gini langsung. Langsung gini Iya. aja nih. Sama Oke. kayak gunung di kanan kirinya juga gitu, pedes semua itu. Oh, jadi emang walaupun ketinggiannya nggak sampai 2000, tapi Iya. berasa 3000. Kalau bawa beban mungkin kalau bisa lah mungkin 5 jam santai sampai Oke, atas. sampai atas tuh. Iya, kalau tektok santai mungkin ya bisa 3 jam lebih bisa. Oh, sampai Kayak gitu. atas. Iya. Nah, nih bicara Gunung Bekal kan memang tadi dijelaskan juga di tahun 2024 pernah ada kasus seorang perempuan yang meninggal di Gunung Bekal betul. karena terseret arus. Iya. Nah, ini gunung ini memang kalau musim hujan, area itu jadi tempat jalur air. Jadi itu Atau memang di atasnya memang ada sumber air atau gimana? nggak ada Mas? mas. Jadi itu kayak memang sungai lah. Gunung Penanggungan dulu ini kan aktif karena mungkin aktif ya, karena ada kayak bekas cekungan kawah mas. Iya, iya. Di puncaknya ini, puncaknya di sininya kayak ada bekas kawah gini. Lah kalau Jolotundo kan baliknya sini mas. Oh, oke. Baliknya. Jadi Oke. kita itu jalur kayak spiritual ini loh mas. Lah dari atasnya itu gunungnya yang sebelah paling kiri itu kayak memang sungai tapi kering. Kayak modelnya batu panjang Iya. nyekung gini. Ya memang kayak buat talang air gitu loh mas. Untuk ngalirin ke jalur Bekal itu, Sebenarnya kayak sungai tapi mati gitu loh mas. sungai mati. Iya. Jadi itu alirannya sebenarnya dari arahnya Penanggungan. Tapi itu dapatnya di sebentar. Jalurnya sininya mas. Nah sininya mana? Kanannya lah. Tapi Oke. kalau dari bawah kita kan nyebrang beberapa sungai yang kering Iya, mas. Tapi kalau hujan ya deres mas. Jadi kayak air terjun mas. Dan nggak bisa dilewatin, Bisa tapi bahaya. bahaya. Iya. Oh, gitu. Makanya itu arusnya kan kencang langsung gini mas. Nah, Terus itu kan itu licin. Wong gak musim hujan aja licin. karena batu. Batu ya. Oke. Kan nyebrangnya itu kayak bukan tanah, kayak batu besar gitu mas. Nah itu kan licin. Berarti karakteristik Gunung Bekal ini dominan batu, bebatuan. Iya bebatuan. Vegetasinya juga sangat terbuka. Sangat terbuka. Iya di puncaknya juga kan panas. Mungkin karena kan nggak ada vegetasi apa-apa mas. Oke. Karena mungkin dia itu anggap aja anak gunungnya mas ya. Iya, iya. Di situ. Dan kalau vegetasi biasanya kan menentukan habitat Betul. flora dan faunanya. Di situ kan kayaknya kan di sisi sejarahnya mas. Kalau flora faunanya mungkin nggak sekaya di gunung-gunung lain kan, plus minus Oke. itu. Makanya mungkin bekas kayak pernah jadi vulkanik gitu mas ya. Makanya banyak bebatuan. Terus treknya juga dia itu mungkin buat jalurnya ya pinter sih mas. Kayak orang-orang zaman dulu kayak nggak langsung dibuat lurus gini kan, Jadi dibikin. belok gini. Oh, Ya itu oke. buat lama, tapi pedes. Oke. Gitu. Karena Terus- teksturnya gunung ini bebatuan ya. Terus di apa namanya? Di situ itu bisa tembus mas. Jadi Gunung Bekal itu bisa tembus ke puncaknya Penanggungan, bisa tembus ke Gunung Saraklopo tadi. Iya. Tembusnya di sekitar pos 2, kalau nggak pos 3-nya Gunung Saraklopo itu ya Oke. juga bagiannya dari Penanggungan. Ada candinya juga mas di situ, sama aja. Oke, oke. Wah, jadi Gunung Bekal ini kayak satu penghubung gitu ya, bisa ke Penanggungan, bisa Iya. ke gunung lainnya gitu ya. Cuma Oke. kalau misalkan kita naik dari Saraklopo misalkan ya mas ya, Iya. itu juga bisa tembus ke puncak bayangannya Penanggungan mas, Ah, di puncak bayangan 2. Tapi kita nggak boleh sama pihak basecampnya buat menerobos ke sana, nanti didenda 200.000 gitu. 200.000. Padahal itu bisa tembus, jalan aja bisa tembus gitu. Mungkin bahaya atau gimana tuh Mas Mungkin, Wahyu? gitu. Oke. Nah, Cuma- ini kan oke. Ya Mas Wahyu, ini kan gunung ini kan kaya dengan akan peninggalan sejarah ya. Betul. Bahkan menjadi tempat ibadah bagi orang-orang yang mungkin mempercayai hal tersebut. Iya. Ada nggak sih cerita di balik gunung tersebut nih, Gunung Penanggungan dan sekelilingnya, kayak larang-larang tertentu oleh gunung tersebut, ada nggak Mas Wahyu? Kalau di area-area gitu kan otomatis buat orang-orang ibadah mas ya. Iya. Pasti disucikan, ya mungkin ada larangan kalau ya pas kemarin terakhir sih tak baca itu ya memang kalau haid itu nggak boleh naik kan karena ada candi-candinya, mungkin mereka percaya bahwasanya kan
kotor, kamu Iya. datang ke tempat yang bersih padahal alam kan ya begitulah Mas. Iya. Oke. Jadi ada larangannya, nggak boleh kayak kalau haid nggak boleh naik. Terus cuman sebetulnya harusnya lebih kompleks Mas ya kalau buat kayak aturannya nggak apa-apa. Ya itulah. Tapi ya jangan boleh TikTok gitu, harus ngecam kayak gitu-gitu loh Mas. Iya. Ya tuh kebanyakan sekarang dibuat TikTok. Nah, dan pada akhirnya di 2016 lu mengalami kejadian yang ini menurut gua nggak masuk akal ya. Sama, aku juga mikirnya gitu. Tersesat tapi melewati jalur yang mungkin bukan semestinya itu jalur. Iya, jurang jadi jalur, jalur jadi jurang, Nah, itu keluarnya dari dibolak-balik makam. gitu. Iya, Dan ini Gitu. dalam keadaan semuanya sadar tuh Mas. sadar Mas, sadar. Wong semuanya juga ngalamin dan lihat semuanya. Kecuali aku aja yang lihat baru. Gimana? Kalau yang lihat aku aja kan mungkin, oh bukan, lang semuanya ini loh. 5 orang Oke. ini lihat semua, Lihat Mas. semua. Ngalami semua, ya. Gitu. Gila sih itu. Dan ini sampai akhirnya berhasil survive. Ini yang menarik nih. Keluar dari gunung tersebut, ketemu kampung yang ternyata kampung mati. Nggak ada Lupa kampungnya. nama desanya tuh. Nggak tanya, Mas. Makam yang keluar dari makam, tahu nggak nama makamnya apa itu? Nggak ingat juga, ada tapi namanya kok. Apa gitu, lupa. Ya sadarnya pas sudah di jalan raya loh, kok lewat makam gitu, Mas. Yang pas itu. Oke. Yang kampungnya nggak nanya namanya, kayak kampungnya kayak tersembunyi ya di hutan lah. Kok anehnya itu orang yang ngobrol sama aku bilang rumahnya paling ujung tapi nggak mau ngantar karena jauh. Padahal nggak begitu jauh. Menurutku sih nggak Mas, cuma mungkin nggak tahu ya itu orang juga apa-apa ya Mas ya. Oke. Bilang kalau di sana katanya nggak ada rumah selain rumahnya dia paling ujung. Cuma aku kok keluarnya dari kuburan. Nah di situ kan kita semua Jadi tanda tanya pasti. lihat, wah yuk kayak demit pisan bilang, makanya bilangnya jauh, dibayar 200.000 per kepala lo nggak mau. Nggak mau. Iya. Nah ini menarik nih. Ini kan bertemu sebuah kampung yang ternyata intinya itu adalah sebuah komplek pemakaman ya. Iya, Ini komplek pemakaman itu ya makam. makam orang ya. Apakah memang itu makam yang lu temuin itu adalah mereka-mereka ya? Makam itu rumah lah, rumah bagi para mereka yang udah meninggal atau gimana menurut dari sudut pandang Mas Wahyu tersendiri nih? Kalau menurutku sih, kalau tak pikir-pikir sekarang kayaknya enggak sih Mas. Soalnya jaraknya itu jauh dari makamnya itu loh Mas. Kita jalannya dari kampungnya itu sampai ke jalan rayanya ya kira-kira sekitar 20 menitan Mas jalan. Gini jalannya, menurun gitu. Ya jalannya kayak jalan di hutan, nggak ada jalan kayak di kampung gitu. Kayak gitu Mas. Waduh, ini luar biasa ya. Bisa mengalami hal seperti ini ya. Jadi kayak ibaratnya di combo. Iya, betul. Di combo habis-habisan ya. Kita nggak bisa balas Mas. Nggak bisa Ya, balas waktu dia. itu kan aku nggak bisa ngapa-ngapain Mas, tahun segitu Mas. Belum ngapa-ngapain juga. Oh, belum bisa kayak Nggak bisa, aku dipukul ya nggak bisa balas Mas. Sekarang ya dipukul tak ora tarit Mas. Gitu. Balas gitu. ini masalah pukul atau tidak memukul, Mas Wahyu emang jagonya nih ya. Karena memang Mas Wahyu ini salah satu orang yang sangat kritis dalam hal segi cara berpandangan politik, bahkan hal-hal gaib nih. Ini Mas Wahyu orang yang sangat kritis nih. Menyikapi dengan kejadian kemarin, Mas Wahyu, Apa ini? ini kan ibaratnya ya adalah kesialan aja ya. Betul. Gimana tanggapan dari kritik lo nih mengenai pendakian pada saat itu? Tak pikir-pikir ya, apa namanya Mas ya, kayak kalau dianggap bodoh sih, yang nggak bodoh juga sih Mas. Ya, Cuma kayak bengal gitu loh Mas. oke. Bengalnya itu karena mungkin kan karena aku mikirnya nggak ada tempat lagi yang pertama, urgent. Ya wis kita ini harus istirahat tidur ya wis. Akhirnya aku ya itu Mas kayak ngecamp di candi itu wis. Gak mikir lah wong aku kan nggak megang candinya gitu loh Mas. Iya. Kayak di pelatarannya. Ya, Terus tapi tak pikir-pikir ya memang sebetulnya gak boleh Mas. boleh. Iya, kayak apa ya Mas ya? Serba salah lah Mas. Ya, kita menghargai. Budaya itu tadi. Iya. Soalnya nanti kalau ada salah-salahnya, untungnya di saat itu belum ada viral-viralan Mas. Betul banget. Gak celaka aku Mas. Iya. Kalau untuk sekarang ini mungkin udah diviralin nih Mas Wahyu. Iya Ya. betul. Tapi 2016 memang jarang masih yang mendaki Gunung Bekal tersebut ya Mas. Iya masih sepi Mas, puncaknya nggak ada pelangnya. Cuma kalau tak pikir itu kok bisa dulu itu kayak gitu. Sekarang itu nggak kayak yang apa namanya yang dulu tak alami Iya, sama iya, anak. iya. Karena Udah sebagiannya jelas. kan sudah naik sih. Tak tanya
jalur yang kita lewati dulu yang kayak ini itu ada nggak? Nggak ada, nggak tahu dulu kita itu lewat mana, malah gitu. Nggak ada itu. Cuma di peta itu ya ada, candinya itu ada. Gitu. Nah, setelah melihat ada peristiwa, ada seorang perempuan yang terjatuh, terseret arus, gimana tanggapannya Mas Wahyu? Mungkin kalau menurutku sih Mas, kan gunungnya kan sudah mulai ramai beberapa tahun terakhir Mas ya. Harusnya di titik-titik yang mungkin SAR atau pihak base camp sekitar lebih tahu kan Mas ya, karena sehari-harinya di situ harusnya dipasang kayak titik-titik pengaman gitu. Di mananya atau di potensi orang itu akan tersesat di sebelah mananya, kan harus lebih jelaskan kayak gitu. Cuman kalau sekarang sih kayaknya sudah lebih jelas Mas, gitu. Lebih jelas banget. Lebih jelas. Cuman pas ketika kayak orang yang jatuh itu kayaknya belum kompleks kayak titik-titik bahayanya yang harus dipasang, misalkan ancor atau dipasang tali atau apa gitu kan. Oh, jadi memang setelah kejadian itu jadi bebenah nih ya? Ya, evaluasi. Evaluasi memang harus seperti itu ya kita. Harusnya ya. Harus seperti itu ya. Sama sepertinya hidup tuh Mas Wahyu. Betul. Gimana dong? Bisa dikasih tahu ketika ini contohnya dari jalur pendakian aja ya. Ada peristiwa, evaluasi, bebenah, dibikin lagi nih titik-titik yang mungkin membahayakan. Kalau dari segi pandang Mas Wahyu tersendiri nih, hidup itu perlu evaluasi. Sangat perlu Mas. Sangat perlu. Sangat perlu. Kita membahas tentang kehidupan ya. Iya. Kayak gimana tuh? Soalnya kalau kita nggak evaluasi itu nanti kita nggak pernah menemukan diri kita Mas. Soalnya orang yang kenal dirinya pasti orang itu akan selamat Mas. Orang yang mengenal dirinya pasti akan selamat. Dalam artian kayak gimana tuh? Selamat semuanya Mas. Selamat semuanya. Kasih contoh kecil aja Mas. Seperti apa tuh? Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Sampai misalkan Mas Indra kenal sama Mas Indra kan, pasti mau apa-apa pasti kan berpikir Mas, gitu. Ibaratnya gua mengenal sama diri gua nih. Ketika gua pengen melakukan sesuatu, gua harus bertanya dulu sama diri gua sendiri. Atau gimana? Gampangnya kalau anggap aja ibadah Mas ya. Sholat lah Mas ya, sholat. Mas Indra sholat, pasti kan, sholat aja gitu kan. Itu kan sampean nggak kenal sama sampean, diri sampean. Kan yang dilakukan orang-orang itu kan namanya sembahyang, bukan sholat. Dilakukan orang-orang harusnya sembahyang, bukan sholat. Sembahyang kan, sampean kan cuma kan sampean nggak menghidupkan rasanya sampean. Hanya melakukan gerakan syariat, kan yang sholat lahirianya aja, tapi rohaninya sampean kan nggak sholat Mas. Dalam nih. Nggak nyampe. Dan itu kita harus mengenal. Ya kan kalau sampean kenal diri sampean sendiri, nanti semuanya itu bakal muncul dan mungkin kalau dikendaki nanti turun karomah dari Tuhan Mas. Lebih waskito Mas kita itu kayak iya, lebih awas, lebih kayak segala sesuatunya kita itu kayak jangan ini, kayak kerasa gitu loh Mas. Kayak jadi itu kita lebih hidup, hidup. Lah itu untuk mengenal diri itu prosesnya itu panjang, susah. Kan kita harus melatih diri loh Mas dengan semua kesengsaraan Mas. Biar kita mengenal siapa kita. Iya, kalau kita sudah sengsara di titik yang kita harusnya nggak punya sarana, Mas. Kan kalau sampean masih punya sarana, jadi kan masih ada yang diakukan. Nggak bisa, gitu. Jadi memang harus berada di titik yang memang nggak punya sarana, nggak punya uang, nggak punya teman, nggak punya pacar. Intinya nggak punya keluarga, guys. Bukan siapa-siapa, bahkan orang lihat sampean nggak mau. Dari situ nanti ada timbul kebangkitan spiritualnya, gitu. Bertanya pada diri sendiri. Ya akhirnya kan jawaban sejati itu kan dari dalam diri Mas, betulnya Mas. Jadi harusnya sampean itu ketemu sama dirinya sampean, nanti sampean bisa ketemu sama Tuhan, gitu. Wah, serius. Jadi untuk penting sekali sih itu Mas, kalau buat belajar. Jadinya akhirnya kita kan kalau introspeksi diri jadi lebih enak gitu loh Mas. Saya ini karena ini, kemarin gini, berarti besoknya aku harus gini dan gak boleh gini gitu. Lebih kompleks gitu loh Mas. Makanya orang yang sering-sering introspeksi itu bakal dipermudah jalan untuk mengenal siapa dirinya.
Iya, tapi gak semua, Mas. Nggak semua. Soalnya kan dia cuma mencari akunya, Mas. Oke. Akunya itu kan bajunya. Dia kan harus mengelupas semuanya, Mas. Gitu. Baru nanti kelihatan, oh. Jadi intinya itu kayak kamu harus belajar bodoh gitu loh, Mas. Ya. Kan belajar pintar sudah banyak, belajar bodoh. Belajar bodoh belum ada nih. Iya. Orang sekolah untuk pintar, tapi Kalau belajar bodoh itu kan ketika sampean di sebuah perkumpulan kayak misalkan belajar ya, Mas ya. Diajari sama gurunya sampean merasa bodoh sampean. Maksudnya kayak, walah ternyata aku ini nggak punya ilmu yang disampaikan sampean belum pernah tahu, belum kan sampean bodoh. Iya. Lah itu kayak gitu. Oke. Belajar untuk Bodoh. bodoh, Jangan pernah merasa pintar. punya sarana, Mas. Iya. Atau kan dunia itu kita hak pakai, bukan hak milik, Mas. Benar. Gitu, Mas. Di dunia hanya sementara aja ya. Iya, Kita akan kembali lagi ke betul. Semuanya kan kembali lagi ya. cuma kan sebetulnya Tuhan itu baik, Mas. Cuma kadang kitanya yang nggak bisa dibilangi, gitu. Bukan nggak bisa dibilangin, mungkin belum waktunya aja ya. Enggak, Mas. Kitanya Gimana nggak tuh? bisa dibilang, kita nggak nerima, gitu. Oke, tapi pada intinya nanti suatu saat kita bakal menyadari. Iya sih, tapi sebetulnya itu hidup itu bukan kalau selama ini tak pikir kadangkala terus pengalamanku aku mengalami banyak hal selama ini loh, Mas ya. Iya. Tak pikir oh ternyata itu maksudnya Tuhan itu aku dinolkan itu tujuannya buat ini ke depannya Iya. biar menyiapkan wadah loh, Mas. Terus juga tak pikir oh ternyata dulu itu aku yang nggak mau. Jadi itu aku itu memaksakan kan masih ada aku, Mas. Iya. Aku itulah itu harus nggak ada, Mas. Kita itu nggak boleh nuntut Tuhan buat apa maunya kita, Mas. Hal yang terjadi itu Tuhan maksa kita nuruti maunya dia, suka nggak suka. Karena ketika sampean melawan, saya bakal jadi gila, gitu. Oke. Wah gila, ini pembahasannya sangat dalam sekali Mas Wahyu ya. Silakan diminum dulu, Ya, Mas. Mas. Nah, ini Mas Wahyu bisa berkata kayak gini karena mungkin beliau ini banyak pelajaran hidup yang sudah didapat ya Mas Wahyu ya. Iya. Salah satunya beberapa gunung-gunung yang sering didaki, mempunyai beberapa cerita juga. Ya salah satu ini di Gunung Bekel, dan sampai saat ini Mas Wahyu sudah kembali lagi ke jalan pulang nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah Dari- tidak tersesat. tersesat ya. Iya. Wah luar biasa. Dan ini butuh waktu yang nggak cukup Lama, Mas. lama ya. Iya. Dan Kalau panjang lah ya. ya panjang. Ini Dari prosesnya. yang gak jelas itu maksudnya mau belajar semua gitu loh, Mas. Tapi tak pikir itu kita nggak bisa, Mas. Kita nggak boleh bisa semua. Gitu. Nanti kita mensifati Tuhan, Mas. Mensifati Tuhan dalam artian kita bukan kalau kita melaksanakan afalnya Tuhan, Mas ya. Kayak berbuat baik itu bagus, Mas. Kalau kita bisa semua kan kita nggak butuh orang ya. Iya betul. Wah, betul, aku bisa semua kan dia merasa padahal itu dari Tuhan itu kan Tuhan nggak suka. Gitu, Mas. Luar biasa. Ini perjalanan hidup Mas Wahyu dan akhirnya kembali lagi. Karena Mas Wahyu ini adalah tipe orang yang dulu ingin mau mencoba segala hal. Semuanya ya. Semuanya. Ini Tambah luar biasa. tersesat, Mas. Sampai tersesat ya. Sampai berada di titik nol dan akhirnya menemukan jalan pulang. Betul. Ini cerita tahun 2016 dan semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Nah ini penting banget ya. Salah satunya beberapa kasus yang terjadi di Gunung sekarang nih Mas. Banyak orang yang tersesat bahkan kematian. Betul. Boleh nggak dikasih pesan-pesan buat pendaki-pendaki zaman sekarang nih gimana tuh? Untuk melakukan pendakian sebaiknya seperti apa? Silakan Mas Wahyu. Kalau menurut saya itu ya kamu boleh kayak mengikuti tren atau kamu pengen aliran apa dalam pendakianmu, entah branded, running, yang ngecamp kayak kita malas-malasan ya. Ada yang TikTok gak masalah, tapi kamu harus juga bisa membaca dirimu. Membaca diri. Membaca dirimu, sadar kapasitasmu. Oke. Jadi jangan memaksakan kapasitasmu itu tadi, karena semakin kamu paksa ya niatnya kan melampaui batasan dirimu. Oke. Kamu nyusahkan orang banyak gitu. Jadi harus pintar-pintar membaca diri lagi, Mas. Jangan dipaksa gitu. Kalau kapasitasnya ngecamp males-malesan ya jangan TikTok. Gak akan aman buat kamu gitu. Gitu sih, Mas. Wah, luar biasa.
Dan mendakilah sama orang yang tepat, Mas Wahyu, itu penting banget ya. Sangat penting. Sangat penting. Sangat Karena penting. kalau kita berjalan ini gak cuma naik gunung aja ya. Iya. Kalau kita jalan kemanapun sama orang yang nggak tepat, ya perjalanan itu jadi aneh ya. Iya, Kan? Jadi pokoknya berantakan lah ya. Betul, setuju. Dan naik gunung sama orang yang tepat itu penting banget. Selain naik sama orang yang tepat, juga perlengkapan safety itu Yang utama jangan itu. dilupakan ya. Betul. Mental gimana tuh kalau mental? Itu mental, kalau mental ya wajib, Mas. Mental wajib tuh ya. Di atasnya nomor 0. Di atas nomor 0, mental dulu Iya, baru di 0 atasnya tuh ya. nomor 0 ya. Mental dulu baru 0. Nah, Soalnya kalau ada apa-apa kan yang serang mentalnya dulu, Mas. baru tuh ya, Iya. baru bla 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 blanya ya. Heeh. Wah, luar biasa. Oke, semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya dalam video kali ini. Dari gue Indra, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.